Ya, selamat sore semua listener. Terima kasih masih bersama kami di Smart FM Yogyakarta 102,1 Smart FM Jogja. Dan juga masih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia ya. Sore hari ini semua listener ada saya Alfred Eben yang siap menemani Anda semua di sore yang cukup cerah sekali untuk Yogyakarta. Dan juga di sini ada Mbak Riana. Halo, selamat sore. Saya baru lihat catatan nama aja sudah langsung ditunjuk-tunjuk ya Mbak. Mbak Riana dan juga ada Mbak Dwi di sini dari. Halo, sore. Dari mana ya Mbak? Dari Happy Day Training Center. Dari Happy Day Training Center, iya. Smart Listener. Anda lagi bersama kami di Smart Personality. Biasanya sama Mas Abi ya? Iya betul, Mas Eben. Mas Asta. Mas Asta. Mas Asta. Udah ketahuan kalau sudah seperti ini semua listener. Dari tadi saya ditunjuk-tunjuk Anda sanguin sekali seperti itu semua listener. Oke, buat Anda yang selalu mendengarkan Smart Personality mungkin dari minggu-minggu yang lalu ya, iya. dibahas kepribadian. Betul. Kepribadian orang-orang ada 4, ada sanguin, melankolis, koleris dan juga phlegmatis. 2 minggu sebelumnya ada sanguin sudah dibahas ya. Sanguin. Jadi kemarin itu kita topiknya membahas kalau galau itu dia ngapain sih? Si orang masing-masing personality itu gitu. Yang sudah dibahas sanguin nih. Sanguinis, kemudian yang minggu kemarin melankolis. Melankolis. Kalau galau kemana, ngapain gitu. Terus apa yang harus dilakukan supaya tetap bisa move on lagi. Nah, hari ini kita akan diskusi sharing tentang gimana kalau koleris. Ini yang terkenal sangat mandiri, sangat tegas. Itu bisa galau nggak gitu? Ternyata bisa galau. Juga. Bisa. Berarti nggak selamanya melankolis ya? Enggak. Kalau melankolis tuh galaunya kelihatan, diem, terus mengurung diri. Terus kalau memang yang cewek tuh ya, dia suka nulis-nulis di diarinya, tulisin semuanya sambil berurai air mata gitu. Kok Mas Eben ketawa? Ada hubungannya? Soalnya tadi mbaknya setiap ngomong melankolis tangannya ke arah saya gitu. Jadi semua listener tadi pas Mbak Dwi dan juga Mbak Riana datang ke Kolom Smart FM Yogyakarta, saya baru buka pintu aja, langsung ini melankolis nih. Hah? Bisa ya Mbak ya dilihat dari penampilan ya? Bisa, Masnya pakai kacamata, bajunya dikancing semua sampai atas gitu ya? Iya. Harusnya tadi saya berantakan aja Mbak. Nggak bisa kelihatan gitu. Kalau tertawa aja pasti pegang-pegang mulutnya agak-agak tutupin gitu. Itu melankolis. Oh, itu melankolis ya? Iya, Mas Eben ciri-cirinya ya. Gitu. Saya sudah kebaca semua. Oke, semua listener yang lagi mendengarkan Smart Personality sebenarnya bisa nggak sih dicek ketika dia lagi mendengarkan kita di sini? Iya. Dia penasaran saya sebenarnya melankolis kah, koleris kah, atau sanguin kah gitu, bisa nggak sih dites lewat SMS atau apa gitu Mbak? Iya, kalau waktu itu kan saya juga pernah ada talkshow seperti ini di Lampung. Saya dan Pak Herman saya itu kalau dia telepon dari suara udah kelihatan sih ciri-cirinya. Jadi tekanan suara. Oh, oke. Kalau koleris itu suaranya tegas, kelihatan banget gitu. Halo, selamat sore. Itu koleris. Tapi kalau melankolis pakai maaf. Selamat sore, mohon maaf. Dia selalu minta izin dulu mau bicara. Betul ya Mariana, sopan ya. Kalau phlegmatis nyaris tak terdengar. Selamat sore gitu. Tapi kalau sanguin, selamat sore. Ini gitu. kayak mbaknya nih. Iya. Ini kan sanguin sekali Mbak. Sanguin sekali, iya. Oke. Gitu. Tapi untuk di sore hari semua listener Smart Personality kita akan bahas bagaimana seorang koleris itu menghadapi momen-momen galau. Nah, jadi saya akan coba ulas sedikit ya Mas Eben ya. Koleris ini seperti apa? Saya membawa teman saya, sahabat saya ini, Mbak Riana ini personalitinya tuh kuat di koleris dan sanguinis. Oh Mbak, berarti nomor satunya koleris ya Mbak? Koleris dan sanguinis. Nanti saya bahas ciri-cirinya. Nah, saya akan ungkapkan dulu bahwa koleris ini kan dia kelemahannya itu dia sering sekali memerintah orang lain gitu. Pokoknya dia sukanya nyuruh-nyuruh. Ada orang lewat deket dikit, dia suruh gitu loh. Dia tukang nyuruh, mendominasi, terus otoriter, tidak pernah peka orangnya, nggak sabaran, nggak mau mempercayakan orang lain pekerjaannya, jadi semuanya dia, dan dia kurang bisa menghargai orang lain. Nah, itu paket yang luar biasa. Nah, sepertinya kelihatannya Mas Eben dia tidak pernah galau toh. Karena kan jadinya kuat sekali orangnya kan. Betul. Tapi permasalahannya
Kalau di dalam lingkungan rumahnya mungkin, tetapi pada saat dia bekerja atau dia punya satu event apa yang di luar kontrolnya dia, kan ada orang lain yang dia maunya orang itu nurut sama dia. Ternyata ada orang yang nggak nurut juga gitu. Terus ada orang yang lebih mendominasi dia, lebih koleris mungkin. Nah, dia bisa galau gitu. Nah, Sian ya. dia merasa wilayah otorisasinya tuh terancam. Nah, itu dia akan galau sekali gitu. Tapi bentuk galaunya beda sama karakter kepribadian yang lain ya. Seperti minggu kemarin kita bahas, kalau melankolis, galau, dia cenderung menarik diri dari keramaian. Tiba-tiba langsung diem gitu. Terus dia menghindar dari keramaian. Dia mungkin dengar musik kuat-kuat, atau dia nyepi ke pantai, nyepi ke gunung. Kok sih? Berarti Mas Eben melankolis. Kayaknya seperti ini. Kalau galau Mas Tapi emang bener. Terus nulis-nulis nyoret-nyoret yang nggak jelas gitu. Nah, kalau koleris itu kalau dia galau apabila di lingkungan dia kehilangan kontrol, Mas. Contohnya dia tidak ada pekerjaan, dia bekerja di situ tapi dia tidak diberikan jabatan. Wah, itu langsung dia merasa tidak dihargai sama sekali. Oke. Gitu. Atau kalau misalnya seorang ibu punya anaknya nggak melawan dia, tidak menuruti apa yang diinginkan. Wah, itu galau lagi gitu. Gitu. Saya langsung lihat ke Mbak Riana. Nih, coba Mbak Riana gimana? Mbak Riana itu di ianya banyak nggak ya itu Mbak? Dari semua yang disebutkan. Iyain nggak ya? Tapi betul Mas Eben. Setelah saya belajar tentang personality gitu ya, ternyata ciri-ciri itu betul bisa dilihat dari penampilannya gitu ya. Jadi saya juga baru tahu kalau saya ternyata koleris, sanguin gitu. Ya tadi ciri-cirinya betul. Karena kan tadi ya kata kuncinya kan my way. Koleris itu kan my way. Jadi semua pokoknya cara gue deh gitu. Nggak boleh kalau nggak lapor gue, kasarnya kan gitu ya. Kalau ke anak tadi betul yang Bu Dwi bilang gitu. Saya punya anak SMA, batasnya mereka pergi malam itu saya bikin peraturan jam 9. Nah, kalau mereka jam 10 di atas jam itu mereka nggak pulang dan nggak ngasih kabar, itu saya biasanya langsung apa ya? Ini anak kemana sih? Saya merasa bahwa saya nggak dihargai, gitu. Dan anak-anak itu sudah tahu kalau mereka pulang saya sudah diem. Kalau mereka nggak merasa, saya langsung bilang sama mereka, ini jam berapa? Saya cuma nanya gitu doang. Kamu hanya cukup SMS mama bahwa kamu terlambat pulang. Sambil telunjuknya juga bermain gitu. Betul. Dari cara ini pun ternyata bisa dilihat dari cara bicara gitu. Jadi setelah saya belajar personality, cara kalau sanguin marah itu tangannya pasti nunjuk-nunjuk. Ya memang betul begitu. Saya flashback lagi ke belakang sebelum saya kenal personality gitu ya. Memang betul begitu. Jadi ya seperti itulah memang. Jadi koleris itu tanpa disadari Mas Eben, kalau koleris itu marah, dia matanya sudah mulai membelalak, ya, ada suaranya tiba-tiba jadi meninggi, dan telunjuknya sudah mulai sakti gitu. Jadi kalau dia marah tuh sambil nunjuk-nunjuk gitu. Berarti si koleris ini ketika misalnya dalam posisi galau, apakah dia mengungkapkan? Kalau melankolis kan lebih tadi diem, dipendam gitu. Tapi kalau koleris apakah lebih mengungkapkan ininya? Nah, kalau Mbak Riana ini kebetulan koleris perpaduan sanguinis. Jadi kalau beliau marah, beliau sambil melotot, sambil gini, tapi mulutnya juga sambil nyerepet. Betul nggak Mbak Riana? Iya betul banget. Iya betul banget. Sambil ngapa-ngapain terus. Iya benar banget. Betul ya Mbak Riana. Benar banget Bu Dwi. Jadi aku tadi juga iya ya, aku balik lagi ke belakang gitu. Jadi aku kalau marah ini Mas Eben ya, mulutku ngomong, terus tanganku beres-beres. Baju itu yang tadinya udah rapi jadi tambah rapi, tapi mulutku ngomel. Sepatu gitu aku susunir semua, tapi mulutku ngomel gitu. Oh ternyata itu koleris kalau lagi marah, lagi galau. Biasanya gitu. Galaunya seperti itu. Dengan bekerja. Jadi enak ya kalau jadi beres kerjanya. Baru mau aku bilang tadi ya, enak sekali. Tapi kasihan masa marah-marah terus. Iya. Jadi memang bawaannya, makanya kalau di dalam satu rumah tangga misalnya nih, yang koleris itu ibunya, wah kacau itu. Kalau sudah marah, semuanya kena tuh. Jadi kena sasaran, dia selalu mencari ini siapa nih yang salah nih, siapa nih yang salah gitu. Dia cenderung mengetatkan kontrol, Mas Eben. Dia selalu cenderung bener-bener dia udah deh kalau memang kamu nggak mengerti, dia bisa memecat orang seketika juga.
Itu dia tidak punya perasaan, kan tidak peka orangnya. Ya, betul. Jadi kalau di dalam satu perusahaan sekalipun dia tidak dihargai oleh orang itu, tanpa ada sebab akibat dia bisa pecat orang itu. Karena dia merasa nggak dihargai. Begitupun hubungan. Seorang koleris yang punya hubungan dengan lawan jenis, kalau misalnya dia tidak dihargai, walaupun dia mungkin cintanya luar biasa, seketika dia bisa memutuskan karena masalah harga diri. Wow. Abis itu nyesel ya. Abis itu nyesel tapi. Habis itu sapu tangannya banyak. Karena yang bermain tuh egonya daripada perasaan. Ya, pada akhirnya. Iya sih, betul. Oh, seperti ya, Mbak ya. Iya. Kayaknya saya memperhatikan Mbak Riana sudah mulai memflashback dulu kayaknya waktu SMP SMA gimana. Iya memang betul. Jadi kadang-kadang betul koleris itu apa ya? Kalau saya merasa sekarang setelah saya belajar personality dan tahu 3 personality yang lain gitu, koleris itu memang dia tidak berpikir panjang. Kalau sudah emosi atau lagi galau gitu, memutuskan sesuatu itu ya langsung aja. Dia lebih karena tadi mungkin saking mandirinya gitu loh. Terus kalau saya nih, kalau misalnya saya sudah memutuskan sesuatu, misalnya putus misalnya gitu ya, setelah itu ada sedikit penyesalan sih, tapi tetap gitu ya sudah gitu. Itu tuh koleris tuh nggak pernah minta balikan ya. Nggak pernah. Harga diri kalau Harga tadi. diri yang bermain gitu. Oke. Aku pengen nanya nih, Mbak Riana dulu menganggap dirinya sebagai apa sih dari 4 ini? Kan sempat kaget ya tadi kalau misalnya kayak koleris ya. Iya. Mbak Riana ya. Dulu sempat mikir apa sih? Saya waktu pertama ikut ikut personality gitu, saya pikir yang keluar itu adalah sanguinnya. Karena kan kalau sanguin itu kan Kayak periang, fun way gitu. Saya suka sekali gitu loh. Terus kan salah satu cirinya kalau nggak salah sanguin itu seneng rame-rame kan. Jadi ininya pesta lah istilahnya. Dan saya suka sekali kayak gitu loh. Tapi ternyata saya ikut tes, terus ternyata bukan. Ternyata kolerisnya yang dominan. Dan setelah saya flashback ke belakang, iya betul juga. Lebih banyak emang koleris ya. Iya betul. Oke, Smart Listener, buat Anda yang mendengarkan kami di sore hari ini, Anda bisa bergabung lewat line telepon biar kebaca nih ya. Kalau line telepon kan enak banget ya tadi ya. Dari cara berbicara, dari mungkin dari pemilihan kata pun juga bisa ya. Kalau lewat WA. Apakah dia koleris atau bukan, itu gampang. Koleris itu bicaranya singkat, jelas, dan kadang-kadang pakai tanda seru. Untuk penegasan. Atau ditebelin ininya hurufnya gitu Mas Eben. Tapi kalau sanguinis selalu pakai emoticon. Iya benar. Ketawa ketiwi. Iya benar gitu ya. banget. Apa hahaha gitu. Hanya mau buat suasana jadi happy. Kalau melankolis dia panjang lebar. WA-nya tuh kalau bisa rinci sekali gitu. Kok tahu Mas Eben ya? Agak-agak mirip. Gitu ya. Oke, Smart Listener bisa nanti di SMS, nanti bisa juga ya di 0815 689 6666. Anda misalnya yang merasa koleris, pengen nanya gimana jadinya kalau saya misalnya menghadapi yang namanya kegalauan, harus seperti apa berarti koleris ya kan? Nanti bakal kita bahas di sesi berikutnya Smart Listener. 0815 689 6666 Smart Listener. Dan buat Anda yang mau bergabung bersama kami di line telepon, kita buka di 0274 55 7760 0274 55 7760. Stay tune terus bersama kami di Smart Personality sampai nanti di jam 5 sore. Ya, kita kembali lagi Smart Listener di Smart Personality. Setiap hari Selasa dari jam 4 sampai jam 5 sore buat Anda semua yang mau bergabung bersama kami di dialog interaktif kita. Di sini ada topik yaitu bisa dibilang ini ya, kegalauan untuk orang-orang koleris atau gimana sih? Kegalauan ya. Kebetulan teman saya Mbak Riana nih sering banget galau gitu. Aduh. Tapi setelah Mbak Riana belajar personality, saya sudah melihat banyak kemajuan Mas Eben. Jadi bisa mengontrol emosi maksudnya? Iya. Jadi anak-anaknya pun lebih happy. Kalau dulu mungkin anaknya tertekan banget gitu ya. Karena kalau seorang koleris itu kalau dia tertekan, dia itu dia langsung mengetatkan kontrolnya ke semua. Pekerjaan, ke keluarganya gitu. Nah, setelah Mbak Rena belajar bahwa
kalau memang kita lagi stres, lagi galau, kita nggak perlu begitu sama orang lain gitu loh. Cari hal-hal yang positif. Contohnya beres-beres tadi kan positif. Tapi kalau mengatakan kontrol, itu banyak orang yang jadi korban gitu. Kalau contohnya seorang pimpinan, dia lagi galau, mungkin tidak di pekerjaan galaunya, tapi karena ada beberapa 1-2 orang, tapi itu dia bisa 1 hari meeting. Semuanya bagian ini meeting gitu. Jadi dia ngatatin kontrol dengan cara meeting itu 1 harian. Nah itu koleris. Gitu. Sampai orang yang ngikutin teler gitu. Nah, saya mau tanya sama Mbak Riana nih. Aduh. Jadi gini Mas, saya ulas sedikit ya. Jadi seorang koleris itu dia akan tertekan kalau kehidupannya lepas kendali. Kalau kehidupannya lepas kendali. Gimana jadi dia dibohongin. Itu dia paling nggak suka. Kan itu lepas kendali. Orang yang dia percaya itu melakukan hal-hal yang membuat dia marah gitu. Karena orang koleris itu dia kalau A B B. Jadi begitu ada situasi yang lepas kendali, contohnya orang berbohong, pasangan atau rekan bisnis, atau misalnya asisten di rumah, atau anak. Tadi Mbak Riana cerita anaknya pulangnya melebihi aturan main dari si ibu yang koleris. Itu pulang tuh dia udah bisa langsung keluar taringnya gitu. Gitu. Nah jadi langsung tertekan, dia merasa nggak dihargai. Nah pada saat itu dia langsung bersikap, ya itu tadi dia bisa melukai banyak orang saat itu. Nah, tapi ngeri banget ya. Ngeri banget. Mas Eben ngeri banget. Berapa korbannya Mbak Riana? Tanya dulu. Mbak, dari 3 bulan yang lalu gimana? Hitungannya cukup 3 bulan yang lalu ya. Tapi lebih banyak maksudnya korbannya lebih ke kata-kata nggak sih yang dikasih atau bukan fisik kan ya? Jadi gini, kalau seorang koleris marah, ini kalau dia lagi galau, dia marah itu dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar, yang pedas, gitu. Yang membuat orang tuh sampai kalau dia belum teler, belum berhenti itu dimarahin gitu. Iya nggak sih Mbak? Iya nggak Mbak Riana? Kalau saya rasa kalau Mbak Riana nggak terlalu parah, tapi ada teman saya sampai dia ngeluarin kata-kata yang tidak pantas itu dia keluarkan gitu loh. Apalagi kalau orang itu melawan. Tambah ini lagi ya, naik darah lagi itu si koleris itu. Iya, nah solusinya bagaimana kalau seorang koleris, kita merasa kita koleris, terus kita lagi marah, terus kita tahu ini bakal banyak korban gitu ya. Solusinya adalah kita diam dulu sejenak. Kalau perlu masuk ruangan aja dulu sendirian. Gitu. Kalau perlu masuk ruangan berhenti karena emosi kita kan kalau koleris itu emosinya nggak terkendali ya. Iya, Mas apalagi Eman, tadi juga ketika ngomong pun blok iya, gitu. orang tuh sampai tepar, diinjek sampai itu sampai seperti itu udah puas gitu dia. Nah mungkin Mbak Riana nih pernah nggak Mbak Riana marah sama seorang, apa mungkin tukang beca lagi marah atau apa yang mengecewakan sampai dia dijejek abis gitu. Coba mungkin punya pengalaman. Kalau gitu koleris nih ya, baru aku tahu kalau aku tuh koleris. Marah memang emosinya tinggi banget Mas Eben, tinggi. Terus tapi mungkin betul yang Budi bilang, tidak semuanya mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kalau aku cenderung enggak, tapi ngomelnya karena ada sangguinnya tadi ya. Jadi aku tetap mulutku ngomong gitu. Misalnya sama anak tadi ya, sambil ngomelin dia sambil beresin baju, tapi mulutku ngomong gitu. Kamu tahu nggak, Tim, Mama tuh deg-degan nungguin kamu. Capek kalau kayak gini caranya. Tapi ya begitu, ibu gitu loh. Tapi aku nggak ngeluarin kata-kata yang kasar gitu ya. Terus apalagi ya, kalau masalah kerjaan, nah itu tadi baru aku tahu juga. Aku biasanya orangnya gini, dari malam aku udah planning. Besok pagi aku mau ketemu si A, si B, si C. Jadi aku mau ke 3 tempat misalnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan si B cancel, gitu, tanpa alasan misalnya, atau tiba-tiba sakit gitu. Itu aku merasa yang kayak jadi apa ya, waktuku terbuang gitu. Jadi aku merasa hari itu aku jadi orang yang nggak berguna banget sih hari ini. Aku nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi aku berusaha untuk mengganti yang hilang itu. Gimana caranya? Aku harus ketemu lagi. Aku harus ada lagi satu pekerjaan yang bisa aku dapatkan gitu. Itu seperti itu. Dan itu ternyata koleris ya Bun ya. Koleris. Contoh nih, seorang misalnya dia seorang atlet, dia koleris. Saat itu dia kalah gitu. Mungkin karena ada hal-hal yang di luar kontrol dia. Itu marah banget kan dia. Iya. Nah, dia biasanya lebih melipat gandakan latihannya. Kalau yang melankolis kan galau dulu kan, dia galau dulu, bisa sih aku seperti ini, merenung dulu. Kalau ini enggak, begitu dia merasa ada masalah di situ, dia latihan yang melebihi batas.
Karena dia koleris, dia nggak, ya itu tadi dia lebih bekerja keras atau dia lebih berlatih keras gitu. Karena dia nggak mau kalah lagi. Nah itu mentalnya memang mental luar biasa sih sebetulnya. Gitu. Tapi bagus ya, namanya cepat move on loh. Kayak Cepat gitu. move on. Kalau tipe koleris Iya, cepat move betul. on. Hanya Oke. kalau itu tentang diri dia. Tapi kalau dia marah dengan orang lain, nah itu yang memang koleris perlu belajar gitu. Belajar bahwa kalau saya pada dulu nih, kalau marah saya bisa nunjuk loh. Saya bisa nunjuk pakai telunjuk gitu. Sampai orang itu merasa malu dan pokoknya dia kalah aja. Iya, Jadi kalau betul. koleris itu marah, orang itu pokoknya harus kalah aja sampai ibaratnya kalau kata apa ya, kebirit-birit. Nah itu udah bener tuh. Baru puas tuh. Baru Iya, puas. betul. Nah tapi kan ternyata dalam hubungan relationship kan nggak bagus seperti itu, membuat orang lain sampai tepar gitu ya. Nah pada akhirnya saya belajar bahwa ternyata marah itu bisa dikontrol gitu. Nah salah satu yang saya terapkan adalah pada saat saya marah saya nggak langsung ngomong. Kalau kita langsung ngomong mulai Keluar itu tuh semua kayak nanti. keluar semua tuh. Tapi diam sejenak, Oke. tarik nafas dulu. Kalau perlu keluar ruangan untuk ambil udara segar. Begitu kita masuk lagi, kita pasti sudah turun emosinya. Nah itu solusi buat koleris. Kalau melankolis agak lama untuk seperti itu. Iya. Move onnya agak lama gitu. Harus ada motivasi dulu gitu. Iya, harus dipupuk dulu. Bisa Harus yang dipahami dulu. Iya ada apa gitu. Aku paham perasaanmu gitu. Kalau koleris enggak gitu. Tapi karena saya ada sanguinnya, mungkin apa ya? Jadi kadang nyarinya juga agak teman juga kali ya. Benar nggak Iya. sih, Bu? Iya, jadi kalau Mas Eben karena perpaduannya sanguinis, Mas Eben tuh lebih cenderung bisa cerita gitu. Iya. Kalau nggak dicerita tuh nggak enak pokoknya. Iya, betul. cerita, tapi tetap nanti pada saat sendirian Iya. itu inget lagi gitu. Iya benar. Gitu. Oh gitu ya. Ya jadi agak lama. Kalau koleris begitu dia kecewa, Heeh. pokoknya saya harus bisa melakukan lebih baik lagi. Nah itu loh. Jadi dia lebih mengetatkan pekerjaan dia atau mengetatkan latihan dia kalau dia seorang atlet gitu. Kalau seorang ibu rumah tangga, dia sambil nangis pun dia bisa beres-beres gitu. Oke. Gitu. Ini saya tiba-tiba langsung keingat sama beberapa teman saya yang Iya. koleris yang baru lulus Iya. gitu. Kalau tadi kan lebih ke galau sama orang-orang sekitar ya. Iya. Tadi ada misalnya tadi anak dan Betul. apa namanya teman sekantor gitu. Pasangan gitu ya. Gimana kalau misalnya ini mahasiswa yang baru lulus gitu kan koleris, Iya. dia galau sama pekerjaan. Iya. Terus apalagi koleris kan tadi punya harga diri yang cukup tinggi, Iya. punya target. Iya. Ada aku pengen posisinya, pokoknya aku pengen kerjaku ini, jabatanku ini. Iya. Sampai kayak gitu nggak sih? Sampai banget. Jadi kalau seorang koleris yang dia udah dapat pekerjaan baru nih. Wah, dia ini kan tipe pekerja keras. Koleris itu terkenal workaholic gitu. Dia bisa membuat orang lain disingkirkan. Karena dia benar-benar semuanya mau menguasai gitu loh. Karena merasa dia mampu. Merasa dia mampu. Oke. Sampai dia kadang lupa waktu, lupa kalau di sekitarnya itu ada orang-orang yang dia perlu lihat, ajak bareng-bareng untuk bersama-sama naik, itu akan lupa gitu. Oke. Karena satu dia tuh kepengen the best, kepengen nomor satu. Oh, berarti ada kemungkinan koleris akan galau ketika dia dapat satu posisi di lawan kerja yang dia nggak pengen. Bukan nggak pengen, dia bisa loh. Koleris tuh hebatnya kalau dia dikasih kepercayaan jabatan, dia bisa semuanya, dia bisa. Nah yang buat dia galau kalau dia tidak dipromosikan. Oh begitu. Wow, dia bisa keluar loh dari pekerjaannya. Oh, sampai seperti itu? Sampai seperti itu. Karena dia tidak melihat uang. Kalau melankolis suka uang. Kalau koleris itu dia lebih kepada dia punya satu nilai diri yang tinggi. Jadi kalau di situ dalam satu pekerjaan nih Mas Eben, dia tidak dihargai lagi, nggak dikasih job, nggak dikasih jabatan. Dia berharap dia dipromosikan. Ternyata bukan dia. Dia bisa keluar loh dari situ. Sampai ke keputusan seperti Iya. itu. Iya. Dia tanpa berpikir dia sudah lama bekerja, dia nggak pikir panjang karena dia sudah bermain harga dirinya. Tapi bagusnya dia akan nanti dapat pekerjaan yang lebih lagi. Dia nggak mau, dia tidak mau dapat pekerjaan lagi yang di bawah yang kemarin. Jadi bagus Oke, gitu oke. loh.
Saya kira kalau koleris itu ketika dalam memilih pekerjaan gitu kan, pasti kan lagi galau-galau banget. Dia tetap punya idealis sendiri gitu. Pokoknya aku pengen pekerjaannya ini, nggak mau yang jadi yang ini, jadi A, jadi B gitu. Saya kira seperti itu. Dia punya impian cenderung selalu menjadi seorang pemimpin. Nah, pada saat dia tidak karirnya itu mentok, dia keluar. Oke. Gitu. Kalau sanguin beda, Mas. Sanguin tuh kalau dalam bekerja dia bosenan. Iya, kemudian. Mudi begitu di situ sudah tidak menyenangkan lagi, sering dimarahin karena dia sering terlambat, nggak mencapai target, dia pindah. Pindahnya karena yaitu galau ya, karena dia nggak menyenangkan lagi. Nah, koleris pindah kerja kalau dia tidak merasa punya teritori lagi gitu, nggak merasa punya taring lagi di situ. Ada kekuasaan di situ ya. Gitu. Bagaimana ketika di rumah tangga untuk Ibu Riana berarti? Kalau sama suami-suami apa? Koleris? Kok suami-suami? Bukan, suami maksudnya. Suami koleris atau ya itu ya Mas Eban. Memang setelah belajar tentang personality baru saya tahu gitu. Oh ya, mungkin kejadian yang dulu-dulu tidak mengenakan gitu ya, itu memang karena memang nggak mengerti bahwa saya tuh koleris. Dan kalau sekarang kan sudah belajar ya. Jadi kalau misalkan lagi marah, cara ininya gimana gitu, menanganinya gimana gitu. Jadi kesini sih ya itu tadi, kalau udah emosi tarik nafas bentar gitu ya. Jangan dikira kita nggak pernah nangis loh, nangis juga koleris itu. Manusia kok. Tapi memang intinya karena kan kata kuncinya aja my way gitu loh. Jadi kata Budi tadi, kalau udah marah sama orang gitu lah, asal dia sudah bilang maaf, terus dia tadi ya sudah mengakui kalau dia udah salah gitu ya, ya kita udah cukup puas gitu loh. Lu udah kalah sama gue gitu loh. Sebenarnya segitu. Setelah itu baik lagi kok. Kalau aku ya, karena mungkin aku ada sanguinnya paduannya. Jadi kalau ada orang, anak udah maafin aku ya mah misalnya, itu aku udah langsung turun. Walaupun aku tetap gengsi untuk mau ngomong lagi, entar tunggu gitu. Tapi aku udah nggak ngomel. Oh iya. Aku udah nggak ngomel. Tapi anakku udah minta maaf. Oh, dia udah kalah sama aku. Udah gitu aja. Yang penting ada menang dan kalah kalau koleris. Iya, gitu. Kamu salah, aku bener, selesai gitu buat dia. Gitu. Dan kalau aku pribadi merasa gini, kalau dulu aku punya karyawan gitu, jadi orang-orang itu harus tahu posisi mereka. Ya kalau ininya sih, gue bos, lu karyawan gitu. Nah itu koleris kali ya Bu ya. Jadi kalau misalkan harus aturanku gitu, harus aturanku. Jadi kalau misalnya mereka mau izin pun atau apa itu nggak boleh mendadak segala, karena dari awal udah diomongin gitu kan. Jadi kalau di luar itu nggak bisa gitu. Aku pasti akan agak kok gitu. Nah itu nadaku udah langsung tinggi gitu. Seru ya Ibu koleris. Ibu koleris ya. Jadi dari keempat personality memang yang lebih responsif ya, itu koleris kalau galau. Karena dia benar-benar langsung bertindak. Nah ini orangnya bertindak nih Mas. Jadi dia tahu ya posisinya dia sekarang lagi apa, aku mau ngapain ya abis ini gitu ya. Nah jadi kalau solusi nih ya buat ibu-ibu atau semua deh dari kita yang koleris, kalau kita lagi galau gitu ya, atau misalnya Anda sedang bekerja, Anda tidak merasa dihargai di situ gitu, jangan buru-buru ambil keputusan intinya. Gitu, kasih waktu 1 hari 2 hari untuk berpikir lagi. Nah biasanya koleris saat itu juga, saya keluar dari pekerjaan ini, itu orang-orang koleris gitu loh. Dia mikirnya belakangan tuh, nasib terus apapun mikirnya belakangan. Yang penting harga diri dia tetap bagus gitu. Nggak gitu. mikir keluarganya. Misalnya seorang bapak ya, dia koleris gitu. Tiba-tiba dia dihina mungkin di kantornya, nggak mendapatkan sesuatu yang layak dihargai, terus dia keluar gitu. Dia baru mikirnya setelah nanti di rumah gitu. Tapi kan itu sudah terjadi. Sudah diucapin. Yes. Nah, jadi solusinya buat kita yang koleris, teman-teman yang koleris, kalau ciri-ciri koleris gampang sih, teman-teman. Kalau orang itu nggak sabaran, iya kan, terus apa-apanya mau cepet, ngomongnya cepet, makannya cepet, semuanya maunya cepet, maunya buru-buru, terus semuanya maunya kita memutuskan, itu kita koleris. Jadi kalau kita sedang ada masalah di kantor, masalah di rumah tangga, masalah dengan rekan bisnis atau sahabat, jangan buru-buru ambil keputusan. Karena
orang-orang koleris itu sangat cepat bertindak dan cepat mengambil keputusan. Cepat mengambil keputusan. Iya. Padahal belum tentu ya keputusan benar atau salah. Iya, Iya. karena kan Itu dia. Emosi yang soalnya menguasai ya. Betul. Waduh, nanti kita bakal lanjutkan sama listener. Menarik banget ini. Karakter koleris dalam menangani emosi galaunya dia ya. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ke depan sama listener. Buat Anda yang mau bertanya buat kami di sini, silakan di SMS 0815 689 6666 0815 689 6666 dan juga di line telepon kami 0274 557760. Kita kembali lagi sama listener di Smart Personality untuk di sore hari ini. Buat Anda yang masih mau bergabung, SMS 0815 689 6666. Kita lanjutkan lagi buat Mbak Riana dan juga Mbak Dwi ya. Iya. Di koleris dalam menangani perasaan galaunya lagi. Oke. Nah, apalagi nih Mbak berarti untuk solusi buat si para koleris yang lagi mendengarkan kita di Smart Personality sore hari ini? Iya. Jadi memang karena sifat dasarnya nggak sabaran. Jadi melihat segala sesuatunya juga dia cepat sekali memutuskan. Terburu-buru itu mahal gitu. Jadi penyesalan itu kan mahal nilainya gitu. Jadi saran buat koleris, kalau kita sedang terutama dengan pasangan ya, bayangin nggak kalau kita berhubungan terus nggak sabar, dia telat sedikit putusin, bohong sedikit putusin. Nah terus kita mau berapa banyak yang harus kita korbankan gitu. Nah jadi ini saran dari saya, nanti Mbak Riana kasih saran juga ya. Saran dari saya lebih bersabar. Terus kalau kita lagi biasanya koleris marah itu kan suaranya langsung mau meningkat. Jadi kalau ada suhu itu langsung gitu, dia mau ngeluarin kayak muntahan gunung Merapinya kawahnya. Nah bagusnya minum dulu dingin. Itu pengaruh loh minum air dingin. Makanya kan banyak orang yang coba minum dulu kalau lagi emosi. Itu mempengaruhi secara apalagi si psikologis. koleris ini juga. Iya. Gitu. Jangan sampai dia kelaparan. Misalnya ada dia koleris lagi komplain nih Mas, misalnya dari salah satu pelanggan ya. Koleris komplain gitu. Nggak dikasih minumnya panas-panas, tambah marah dia. Jadi masukin ke ruang AC karena memang suasana dingin tuh dia menurunkan semuanya. Gitu. Jadi minum dulu. Terus nah bagus lagi kalau koleris lagi emosi gitu, dia ditemenin oleh seorang flegmatis. Nah, itu yang lebih cocok ya dari di antara 3 kepribadian lain ya gitu. Iya, karena flegmatis itu dia tidak bereaksi. Flegmatis itu orangnya tuh nada suaranya tuh rendah banget gitu. Nah, tidak memancing emosi. Kan lagi beremosi nih. Misalnya Mbak Riana lagi marah banget, mukanya merah gitu. Intinya tuh mau mencari korban misalnya. Tapi sama flegmatis, gimana, ada apa? Oh ya sudah, duduk dulu sini. Sabar dulu yuk, kita ngobrol dulu, tenangin diri dulu. Nah itu bisa seorang flegmatis. Tapi kalau Mbak Riana sebagai koleris ketemu dengan sesama koleris, waduh, terus cerita bahwa dia lagi galau, kolerisnya ikut marah juga gitu. Jadi carilah orang-orang yang personalitinya flegmatis. Nah ini mungkin Mbak Riana bisa menceritakan pasangannya, kemudian pasangannya itu flegmatis. Nah itu jadi korban nggak sih gitu? Maksudnya tuh dipukul atau bagaimana? Harusnya tadi kita juga mengundang ini ya suaminya Mbak Riana juga ya. Sibuk ya. Iya, karena kan tadi personality itu kan ada 4 ya, betul ya Bu ya. Dan memang tadi Mas Eben nanya ya, bisa hilang atau maksudnya bisa berubah atau tidak gitu. Kalau berubah nggak bisa ya Bu Dwi ya. Tapi dari 4 itu ada 2 yang dominan. Nah aku kan koleris sanguin gitu. Kalau aku sarankan betul yang tadi Bu Dwi bilang, koleris itu kalau lagi emosi, ya itu tadi aja deh, minum air putih, keluar dulu sebentar gitu ya. Berusaha untuk tidak mengeluarkan satu kalimat pun. Itu satu. Kemudian kedua, kalau untuk mencari pasangan, memang kalau dari pengalaman yang sudah-sudah memang lebih bagus aku pikir kalau yang seorang koleris itu cari flegmatis. Tapi nggak harus mencari, memang senangnya sama flegmatis sih kelihatannya. Iya kelihatannya. Karena itu tadi, memang kembali lagi kan my way gitu loh. Jadi padahal seorang flegmatis itu kan dia easy way banget gitu loh. Jadi dia nggak akan mungkin selama aku berhubungan dengan seorang flegmatis gitu, tetap sih seemosinya aku gitu dan seemosinya si flegmatis ini, tetap pemenangnya adalah gue gitu. Tetap gue yang menang, padahal yang lagi marah kan flegmatis, tapi tetap koleris yang menang gitu. Nah kan ajaib kan. Jadi
kalau misalnya aku lihat gini ya, kalau semua orang mengerti tentang personality, damai di dunia. Betul deh, karena mereka sudah bisa menempatkan orang itu sesuai dengan personality masing-masing, kepribadian masing-masing, jadi nggak ada berantem kan Mas Eben. Gitu ya, itu aja sih ya Bu Dwi ya. Iya betul. Nah kalau sekarang tentang seorang anak kecil nih, anak kecil yang koleris. Wah. Terus ibunya bukan koleris, ibunya ternyata plekmatis. Ibunya plekmatis. Wah. Jadi gini, seorang anak kecil yang koleris, kalau dia lagi galau atau dia lagi stres, dia bisa mengacak-ngacak rumah, dia bisa nangis sekuat-kuatnya. Pokoknya semua orang dibuat pusing sama dia. Nah itu dia ingin menunjukkan powernya namanya. Oke. Iya. Nah kalau misalnya kita punya seorang anak koleris, caranya bagaimana? Jangan diturutin. Begitu turutin semua, selesai sudah. Mau ini mau itu, semuanya kita bisa bangkrut tuh dengan anak-anak yang koleris seperti itu. Jadi biarkan dia melampiaskan atau tinggalin dia aja nggak apa-apa sendirian. Kalau memang masih mau marah ya udah terusin marahnya gitu. Nanti kalau sudah capek nanti baru ketemu sama mama gitu. Karena dia terlalu meluap-luap amarahnya memang. Ini mungkin sedikit sharing jadi keingatan Budi. Anakku yang perempuan, aku kan anaknya 3 nih. Anakku yang perempuan itu koleris. Ya, nah ya. Jadi kebayang gak sih emaknya koleris, anaknya koleris? Iya anaknya. Anak keberapa itu Mbak berarti ya? Anak kedua yang koleris. Yang kedua di SMP. Itu koleris banget Mas Eben. Jadi kalau dulu waktu aku belum belajar personality, itu pasti kita berantem. Betul-betul jadi apa ya? Tidak menyenangkan aja hubungannya gitu loh. Karena aku merasa dia melawan aku, mungkin dia juga sama karena dia koleris kan. Dia juga pengen berkuasa gitu kan. Nah, kejadiannya mungkin baru sekitar 3 hari yang lalu lah gitu loh. Mungkin tanpa disadari kalau anakku kan belum belajar ya tentang personality gitu loh. Dia mengucapkan kata-kata yang menurut aku itu nggak pantas diucapin ke anak, ke ibu gitu loh. Tapi aku hebat loh, aku selalu sama diriku sendiri gitu ya. Aku tidak langsung keluar kata-kata yang nggak enak. Sekarang. Iya sekarang Bu, setelah belajar gitu ya. Aku cuma tarik nafas, terus aku bilang ya namanya hidup begitu deh dek, aku bisa ngomong begitu sama dia. Terus anakku mungkin melihat aku nggak nanggepin apa yang dia omongin, dia keluar dari kamar, jadi kita nggak berantem. Padahal tau nggak setelah itu aku tuh nangis sendiri gitu loh. Tapi dari situ saya belajar, oh hebat ya aku sekarang setelah belajar personality gitu loh. Aku bisa mengerti. Kalau dulu itu jadi perang besar. Sama-sama nggak mau ngalah, nggak mau ngalah gitu. Nggak mau mengalah gitu. Kalau sekarang nggak. Jadi sudah aku cuma bicara kayak gitu, anakku keluar kamar, aku nangis sendiri dan aku takjub gitu. Kok gue bisa ya? Gitu. Sudah bisa mengendalikan emosinya dulu ya. Iya betul. Oke, nanti kita bakal lanjutkan lagi. Ini masih ada break komersial yang masih mau melewat untuk smart listener yang lagi mendengarkan kami di Smart Personality. Masih menarik smart listener, nanti kita bakal ketemu lagi di sesi terakhir. Ya, buat Anda semua masih ada nanti bakal sampai cara pendekatan si koleris ya. Apalagi smart listener yang lagi dengerin, teman saya tuh koleris banget, saya bingung deketinnya gimana kalau misalnya lagi marah-marah atau lagi PDKT sama koleris, ini gimana sih cara meluluhkan? Tanya Bu Dwi itu, tanya Bu Dwi. Siap. Nanti kita akan bahas ya. Bu Dwi langsung siap. Oke, tetap bersama kami smart listener di Smart Personality. Terima kasih buat Mbak Riana dan juga Mbak Dwi yang masih stay tune di sini juga ya, dan juga sama smart listener yang masih bersama kami di Smart Personality. Di segmen terakhir, apa nih yang bisa dibagikan buat smart listener untuk tahu koleris itu seperti ini? Apalagi tadi smart listener yang punya teman-teman ya, teman, sahabat atau tadi gebetan gitu ya. Biar lancar ya PDKT-nya. Ke orang koleris itu gimana itu berarti Mbak Dwi? Saya mau ngebahas satu lagi nih, ini dalam rumah tangga yang kalau mantunya koleris dan mertuanya koleris, waduh, sebaiknya tidak tinggal dalam satu rumah. Itu bahas urusan dapur aja nanti udah berhabis. Iya, yang stres suaminya yang plekmatis. Iya betul, benar itu benar ya. Karena gini, Mas Eben, seorang ibu, walaupun ibu itu anaknya sudah menikah, apalagi anaknya itu laki-laki misalnya, dia masih mau kontrol anaknya. Yang koleris ya Bu ya? Ibu yang koleris kan memiliki anak yang pragmatis. Nah anak yang pragmatis biasanya menikah dengan koleris toh. Nah kalau bisa satu rumah, itu pasti terjadi pertengkaran yang tidak terelakkan gitu antara mertua dan menantu. Makanya ada judul di sinetronnya ya.
karena memang dua kekuatan yang jadi satu, yang masing-masing kepengen mengontrol Punya kekuasaan, situasi, ya. punya kekuasaan. Oh iya, saya langsung keingat teman saya. Tapi Iya. bukan teman saya yang sudah nikah, tapi maksudnya saat dia di rumah dia pragmatis, tapi mama pas kita datang mamanya, kayaknya mamanya juga koleris deh. Iya. Jadi entah kenapa kayak sebuah malaikat datang gitu Iya. yang jadi menolong dia dan segala Iya, macam. jadi kalau si ibunya ini tinggal satu rumah dengan keluarga kecil mereka ini, itu sudah pasti terjadi banyak sekali hal-hal yang bentrokan-bentrokan gitu. Iya, Memang iya. si mantu pada akhirnya ngalah, tapi ngalahnya karena tertekan. Oh, Gitu loh. gimana itu Mbak Riana? Iya. Gimana itu Mbak Riana? Tapi mertuanya ini nggak Mbak Riana? Koleris nggak sih? Kalau boleh ketawa-ketawa kayaknya sih ya. Solusinya ya nggak satu rumah lah ya. Iya, cerita betul, jangan satu rumah kalau Iya. aku bilang. Jadi pengalaman mungkin yang pernah aku ingat itu ya, aku punya dapur dulu, dapurku kecil gitu ya. Terus kebetulan datang ke rumah liburan aja sih gitu. Dan hanya berkomentar sedikit. Cuman berkomentar begini doang, kamu beli panci yang gede dong gitu. Dan itu buat aku udah, ngapain lu ngatur-ngatur gue? Nah, Dapur-dapur gue gitu ya? gitu. Oh, Itu oke. satu. Terus ada lagi misalnya dia ngatur pembantu gitu kan. Ini taruhnya di sini. Itu buat aku nggak boleh. Ini daerahku, kekuasaanku gitu. Jadi ya kalau pas datang satu rumah lagi liburan gitu ya, aku lebih banyak menghindar. Buat aku nggak menyenangkan jalan-jalan sama mertua yang koleris gitu. nah terus solusinya nih buat Gimana, si menantu ya, yang mungkin yang dengar masih jadi menantu satu rumah dengan ibu mertua yang koleris. Jadi ibu koleris ini juga lucu. Jadi pada saat dia misalnya ke rumah anaknya, dia merasa masih memiliki anak laki-lakinya Iya, apalagi soalnya. tadi ini kan anak saya juga. Iya, gitu. Iya, ini kenapa kok rumahnya kok berantakan? Kenapa kok kamu nggak masakin buat anak saya yang ini? Anak saya kan kesukaannya yang ini. Nah itu menyinggung sekali si koleris. Waduh. Gitu. Nah, tapi karena memang bagaimanapun harus menghargai ibu mertua, jadi saran untuk menantu yang koleris juga, pada saat mertua datang biarlah satu hari dia jadi raja, ya kan? Kita pura-puranya jadi pragmatis, ya kan? Oke, Setelah itu kita benahi lagi, kita kalau perlu kita beresin lagi. Karena dia bisa beres-beres ya, Iya, ibu betul. mertua ini. Iya datang ke betul rumah. Budi. Aku jadi ingat, aku punya temen waktu aku belum tahu tentang personality dia. Jadi mereka di rumahnya itu Iya. si ibu mertua itu sampai pemasangan lukisan itu ibu mertuanya loh Nah. yang atur. Diatur kan ini harus di sini. Iya. My way banget. Aku waktu belum tahu aku sampai bilang gila mertua lo, aku bilang gitu. Tapi setelah tahu oh ternyata ada yang seperti itu Balikin koleris tuh, lagi kalau nggak kembali suka. lagi. Iya. Iya, jadi setelah Solusinya memang seperti betul itu, begitu. kan nggak setiap Nggak hari ya bisa juga di rumah ya. dilawan. Iya. Jangan satu rumah ya Bu ya. Betul, jangan satu rumah. Jangan satu rumah. Tapi kalau terpaksanya masih harus karena masalah ekonomi, kadang-kadang gini, alasan seorang ibu, udah deh rumah ini kan nggak ada siapa-siapa, kamu aja nungguin. Itu ibu koleris tuh, yang ingin selalu mendekap anak laki-lakinya. Iya. Nah, tetap harus bisa rumah. Kalau bisa satu halaman, tapi bisa rumah. Punya Gitu. kekuasaan Punya kekuasaan sendiri-sendiri. masing-masing. Kalau enggak, nanti biasanya terjadi pertengkaran-pertengkaran. Yang akhirnya yang kasihan adalah suaminya dan Suami. anak-anaknya. Gitu. Makanya ilmu dari personality ini, Mas Eben, Iya, kalau bagus dipelajarin, kalau kita praktekkan itu benar-benar akan membantu gitu loh. Gitu. Jadi tadi smart listener ketemu koleris, ketemu melankolis, ketemu sanguin, phlegmatis, jadi tahu ngadepinnya gimana. Ini orang, betul. oh ternyata orangnya kalau marah seperti ini. Iya. Jadi kita ya harus ngalah lah ya, karena kita sudah tahu tadi. betul. Banyak ngalahnya dong, berarti kita yang baik kalau sudah belajar kayak gini ya. Sebetulnya bukan mengalah, memahami. Banyak memahami dan juga mengontrol emosi kita juga Iya. ya. Betul. Kalau saya pikir gak ada salahnya sih kita mengalah sedikit atau lebih, ya sudahlah, uang sehari ini ibu mertuaku datang, itu kalau sama mertua. Iya. Nah misalnya sesama pasangan nih, misalnya pasangan itu membuat kesel gitu ya. Kalau koleris itu pasangannya phlegmatis, biasanya phlegmatisnya lelet soalnya. Iya kan isi way sekali. Iya, ya lamban, kan? lamban. Terus dia marah-marah gitu dengan pasangannya, itu maksud saya itu terlalu membuang-buang energi aja gitu. Kalau dia lebih memahami, ya sudah, wong namanya memang pasangannya phlegmatis, ya mbok kita yang paham gitu kan. Badannya ketawa ya. Enggak, soalnya ada kejadian juga gitu. Itu ya, Mbak. Iya. Jadi perjalanan kita mau ke mana gitu ya. Si phlegmatis ini selalu mencari jalan yang sama gitu. Dan menurut aku itu tuh jauh banget gitu loh. Iya. Ada jalan yang lebih singkat gitu. Kenapa sih Bener. lewat sini gitu kan? Bener banget. Bener banget itu. Terus hari pertama aku diem gitu, hari kedua
setelah ketiga kali aku ngomel panjang lebar. Terus si pragmatis dengan polosnya, kenapa nggak bilang? Aduh ya Allah, aku bilang nih ya. Kenapa kamu nggak peka gitu? Iya, seperti itu Mas Eben. Teman saya seperti itu soalnya. Ternyata asik sekali supervisor kalau kita bisa memahami kepribadian ini. Minggu depan berarti ke kepribadian yang galau. Plekmatis Iya. yang galau. Akan kita hadirkan pasangannya. Plekmatis. Datang ya Mbak ya beserta suaminya ya Mbak. Kita penasaran sama listener untuk plekmatis yang galau itu seperti apa sih? Karena maunya Bagaimana tertekannya dia menghadapi Pernah lihat gambar emoticon yang jujukin kepala itu? Nah, itu pragmatis itu. plekmatis Lagi berarti ya. galau. Salah satunya itu semua listener. Seru sekali. Terima kasih buat Mbak Dwi, Mbak Riana, ya ampun asik banget loh misalnya ngobrol soal koleris ini. Plekmatis minggu depan semua listener Smart Personality dari hari Selasa dari jam 4 sampai jam 5 sore ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi semua listener di lain program. Habis ini ada Jogja banget sampai nanti tepat di jam 7 malam. Stay tune.